Halo teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, amin. Terima kasih sudah mengklik video ini dan kembali lagi bersama aku, Serenali. Kamu boleh panggil aku Sere, Serena, atau Seren, terserah kamu ya. Yang penting basi nama aku. Terus di sini aku sudah sediakan 3 file. Seperti biasa kita akan pick a file reading lagi. Dan tema reading kita kali ini adalah kisah cintamu selanjutnya. Oke, jadi seperti biasa ini adalah general reading, general love life reading. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa resonate, silahkan kamu ambil. Tapi kalau misalkan kamu nggak ngerasa resonate, is okay, jangan dipaksakan. Karena ini adalah for general, energi kolektif atau tarikan dari banyak orang yang menonton video ini. Seperti itu. Semoga kamu dapat bijaksana ya dalam mencerna segala sesuatu yang aku sampaikan di sini, oke? Dan seperti biasa aku sudah sediakan 3 file, ada file 1, 2, dan 3 dari kiri ke kanan. Aku juga sudah sediakan indikatornya di sini, ada the blue flowers buat file nomor 1. Nah, ya. Buat file nomor 1 ada bunga biru. Terus buat file nomor 2 ada star. Oke. Ada bintang ya buat file nomor 2. Terus yang file nomor 3 ada red rose. Oke, ada mawar merah gitu ya buat file nomor 3. Jadi silahkan pilih dan gunakan intuisi kamu dalam memilih file nomor 1, 2, atau 3. Tapi kalau misalkan kamu butuh waktu lebih banyak dalam memilih, silahkan kamu pause video di sini dan kita ketemu di file pilihanmu. Aku sudah sediakan timestampnya untuk langsung loncat ke file kamu ya. See you on your file. Halo teman, ini buat kamu yang pilih file nomor 1, the blue flowers. Oke. The blue flowers itu bunga yang sangat jarang ya, bunga warna biru itu jarang. Jadi ya unik gitu ya, mungkin seperti cinta kamu ya, kisah cinta kamu. Mungkin unik. Kita akan lihat kelanjutan atau kisah cinta kamu selanjutnya. Oke. File nomor 1 ada the moon. Oke. Ada five of pentacles. Ada the world, ada five of wands, dan ada the wheel of fortune. File nomor 1, kisah cinta kamu selanjutnya. Sebenarnya di sini belum ada kejelasan atau belum ada kepastian sih, karena memang saat ini sedang menunggu datangnya divine timing. Karena di ujungnya kamu dapat the wheel of fortune atau the wheel of the year gitu ya. Jadi semuanya atau semua hal itu ada waktunya gitu ya. Dan memang ketika kamu udah dapat waktu yang tepat menurut semesta, itu pasti akan berlanjut atau ke ranah atau ke arah yang ingin kamu capai gitu dalam percintaan gitu ya, di dalam kisah cinta kamu. Tapi di sini aku ngerasa banyak banget dari kamu yang masih ngerasa lonely, kayak ada perasaan sendirian, perasaan dimana ngerasa kesepian, membutuhkan seseorang atau semacam membutuhkan rumah gitu ya. Kamu dapat five of pentacles. Jadi aku ngerasa kayak di sini banyak yang kehilangan atau mungkin baru saja kehilangan seseorang, atau mungkin memang lagi separation, jauh sama crush, atau memang sudah lama tidak punya hubungan romansa dengan seseorang gitu. Jadi rasanya sepi sekali gitu. Rasanya ya ingin juga kok mendapatkan kehangatan gitu, karena ini kan musim dingin gitu ya penggambarannya. Jadi ya
Itu sih keadaan yang mungkin setelah kamu hadapi atau mungkin saat ini lagi kamu alamin gitu. Kebanyakan dari PL nomor satunya kayak gitu. Dan di sini kamu diminta dalam hal seperti ini jangan terlalu banyak dengerin apa kata orang. Ya. Jadi di belakang kamu itu banyak yang ngomong A, B, C, D gitu tentang kamu. Tapi kamu jangan terlalu diambil hati. Hati-hati sama ucapan-ucapan mereka. Itu bisa mempengaruhi vibrasi kamu juga. Kamu cuma perlu mengkonsumsi hal-hal yang baik dan menyehatkan aja buat diri kamu, termasuk dalam hal percintaan kayak gitu. Terus di sini juga kamu diminta untuk lebih bisa ngikutin intuisi kamu sih. Lebih bisa bedain yang mana itu halusinasi ya, hayalan kamu doang, atau yang mana itu memang intuisi kamu yang menuntun. Jadi harus bisa bedain hal itu. Dituntut banget untuk ngikutin intuisi kamu karena ini masih banyak kabutnya. Jadi masih banyak hal-hal yang belum jelas memang di depan sana. Jadi kalau misalkan berbicara percintaan, memang bakal ada waktunya untuk kamu, musim semi kamu gitu ya, keberuntungan kamu dalam cinta gitu. Tapi itu waktunya semuanya sudah ditetapkan oleh Tuhan gitu. Jadi ini belum kelihatan, masih banyak dari kamu yang fighting, yang as a fighter gitu ya, berjuang, jadi pejuang. Terus banyak juga yang memang bentrok atau ketidakcocokan. Aku nggak tahu, mungkin di hubungan masa lalu kamu, mantan, atau mungkin orang-orang sekitar kamu yang membuat kamu tuh ngerasa relationship tuh cuma bertengkar aja deh rasanya gitu. Dan itu melelahkan, itu capek. Tapi kamu tenang aja, setelah semua yang kamu laluin, Tuhan itu maha adil. Kamu fokus aja sama your world, karena di sini ada the world, in the center of your card. Di sini ada your world, makanya kamu fokus sama dunia kamu. Kamu fokus mau kemana, arahin dunia kamu, fokusin dunia kamu. Jadi be realistik aja, hal yang ada di depan kamu silahkan kamu hadapi, kayak gitu. Oke. Terkait percintaan, tenang aja, kamu nanti akan ada saatnya dimana Tuhan telah mengizinkan waktu yang tepat buat kamu. Kamu mau fokus ke dalam cinta, sekalinya kamu fokus ke dalam cinta, kamu akan mendapatkan keberuntungan yang tidak terhingga dan bertubi-tubi. Aku ngerasa kayak gitu. Kamu adalah orang yang paling beruntung gitu, mendapatkan seseorang ini yang the next love-nya kamu gitu. Aku ngerasanya kayak gitu. Dan kamu juga akan banyak mensyukuri hal itu ya. And then di sini kalau secara zodiak aku lihat kuat di Capricorn, Taurus, Virgo. Ada Pisces beberapa, dan semua zodiak ada tapi kuat di situ ya. Ada beberapa Aries, Sagittarius, Leo juga beberapa ya. Terus kita lihat dari oracle-nya, pesan buat kamu ada like attracts like. Oke, jadi jika kamu merasa ingin lebih banyak dicintai, maka lebih banyak pula lah mencintai. Itu pesannya. Jadi kalau kamu ngerasa longing, ngerasa lonely gitu ya, pengen banget untuk ada seseorang yang di samping kamu, di hidup kamu, pengen disayang gitu ya, pengen ngerasain kehangatan, ada seseorang untuk berbagi hati, berbagi cinta. Aku rasa itu start dari yang paling dekat dulu, yaitu diri kamu sendiri. Kamu cintain diri kamu sendiri gitu ya, perhatiin diri kamu sendiri, sayang sama diri kamu, loving yourself gitu ya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak-tidak atau hal-hal yang buruk buat diri kamu gitu ya, atau bad habit kayak kebiasaan-kebiasaan yang jelek gitu buat diri kamu. Enggak, kamu udah ngehindarin itu. Kamu bener-bener sayang dan merawat diri kamu, baik secara fisik maupun secara jiwa gitu ya. Kamu rawat diri kamu. Itu artinya kamu sudah menarik cinta gitu ya. Ketika kamu pengen dicintai, maka mencintailah gitu. Mencintai dimulai dari diri sendiri. Selain diri sendiri juga dimulai dari orang-orang terdekat saat ini. Jika kamu masih memiliki kedua orang tua,
atau salah satunya kamu silahkan cintai mereka dengan sepenuh hati gitu ya. Perhatikan apa kebutuhan mereka, mereka sedang seperti apa yang ingin mereka sampaikan gitu ya. Perhatikan mulai dari hal-hal kecil seperti itu, bantu mereka kalau kamu bisa, kalau kamu mampu. Terus juga mungkin kamu punya siblings gitu ya, saudara gitu, kakak atau adik, kamu juga bisa lebih dekat lagi sama mereka. Terus juga kalau misalkan nih kamu punya teman, sahabat gitu ya, teman dekat, kamu juga boleh memperhatikan mereka dulu gitu. Jadi tebarkan cinta di sekitar kamu ya. Seperti itu sih pesannya. Jadi semakin banyak kamu mencintai, semakin banyak kamu menebarkan cinta, semakin mendekatkan pula kamu kepada cinta kamu. Kayak gitu kalau berbicara cinta. Oke, sekian yang dapat aku sampaikan. File nomor 1, semoga kamu suka dan terhibur sama readingnya. Kalau misalkan kamu ngerasa reading ini bermanfaat dan kamu ngerasa resonate, silahkan klaim energinya dan sampaikan afirmasi-afirmasi positif kamu tentunya ya. Boleh di dalam hati kamu sambil berdoa ke Tuhan, boleh juga ditulis di kolom komentar. Aku suka banget bacain komentar kalian. Tapi kalau misal kamu nggak ngerasa resonate, it's okay. Jadi jangan dipaksain. Kalau kamu mau pilih lebih dari satu file yang lainnya setelah ini silahkan. Oke? Jadi jangan diambil pusing. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau misal kamu mau readingnya lebih spesifik lagi cuma buat kamu, silahkan booking personal reading dengan cara menghubungi kontak DM aku di @serenely.sere. Linknya sudah tersedia di kolom deskripsi ya. Terima kasih. See you on my next video. Bye. Halo teman, ini buat kamu yang pilih file nomor 2, yang bintang, the stars. Mungkin di sini bakalan ngebahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan harapan, impian, cita-cita, doa, restu Tuhan, dan lain-lain ya. Kita akan lihat file nomor 2, kisah cintamu selanjutnya. Ada di High Priestess, ada di Emperor, ada di Shadow Side, ada The Lovers, dan ada Three of Pentacles. Oke. Jadi file nomor 2 aku ngerasa ini hubungan yang spiritual ya, antara kamu sama dia. Ikatan kamu dan dia, orang yang aku nggak tahu apakah orang ini udah ada di hidup kamu gitu ya, dan ini kelanjutan kisah cinta kalian gitu ya. Ikatan kalian tuh kuat gitu satu sama lain. Ini ada beberapa juga yang memang twin flame gitu ya ikatannya, atau mungkin intensitasnya seperti twin flame gitu ya, soulmate padahal, atau ya ini soulmate gitu, soulmate tapi kuat gitu ikatannya. Ada juga yang memang benar-benar twin flame kayak gitu. Jadi kamu kalau udah ketemu sama orangnya, sebenarnya bukannya malah lovey-dovey duluan, tapi banyak ujiannya duluan gitu. Banyak ujiannya duluan karena di sini kamu di shadow side, kamu ngehadepin shadow kamu dulu. Jadi harus shadow work dulu, ngebersihin atau apa ya? Ya, ngebersihin shadow kamu gitu ya. Menyadari dulu deh pertama-tama apa sih hal-hal yang nggak baik dulu nih dari dalam diri kamu. Mungkin kehadiran orang ini tuh men-trigger diri kamu. Oh iya, aku begini. Akhirnya kamu sadar gitu. Oh iya, karena aku begini karena aku begitu gitu. Jadi sifat aku begini, karakter aku begini. Kamu akhirnya tahu gitu apa yang harus dibenerin dalam diri kamu gitu. Orang ini kehadirannya dalam banget sih. Tapi kalau misal kamu belum ketemu orangnya, siap-siap ya. Karena aku ngerasa dia intensitasnya sangat kuat sama kamu. Terus juga chemistry-nya besar banget gitu ya. Gak bisa dijelasin sama kata-kata. Terus aku ngerasa kalian itu akan terkait terus satu sama lain, gak akan pernah lepas kayak gitu. Karena ya gimana ya, ikatan batin gitu kamu dan dia. Terus aku lihat di sini kalau feminine energinya itu kamu dapat di High Priestess, which is banyak dari
feminine energy di sini itu orang-orang yang spiritualis, orang-orang yang memang ada di jalur Tuhan, memang orang-orang yang dekat dengan Tuhan, terus juga menapaki atau menjejaki jalur spiritual. Kamu juga dianugerahi ya, terutama yang feminine energi, dianugerahi oleh intuisi yang sangat-sangat tinggi gitu ya. Jadi kamu juga udah tahu dan udah ngerasa seharusnya udah bisa ngeradar siapa orang ini gitu ya, kalau memang kamu udah ketemu sama orangnya. Tapi kalau misal kamu belum ketemu orangnya, ketika kamu ketemu pasti kamu langsung ngeh dia siapa, kayak gitu, karena emang beda intensitasnya daripada orang-orang sebelumnya yang mungkin kamu pernah temui di dalam kehidupan cinta kamu ya. Terus di sini juga kalau masculine energi kamu dapat di Emperor, which is di sini masculine-nya itu masculine yang benar-benar cerdas, leadership-nya sangat bagus ya, jiwa kepemimpinannya, kebijaksanaannya sangat bijaksana banget. Terus juga aku lihatnya kayak dia tuh rasionalitasnya juga bagus, kecerdasan mental, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelijensia, semuanya bagus gitu. Dan masculine, kamu sepertinya punya andil di dunia fisik yang banyak gitu ya. Kalau feminin kan lebih di jiwanya gitu ya, yang bertumbuh. Kalau si masculine-nya ini lebih ke dunia fisiknya gitu. Punya kemampuan untuk memimpin, atau mungkin memang ini orang yang ada di kehidupan cinta kamu ini orang yang berpotensi untuk menjadi seorang pemimpin, dan bahkan memang sekarang ada beberapa yang sudah jadi pemimpin kayak gitu. Oke, jadi kamu sesuaikan kamu yang feminin atau yang masculine kayak gitu. Terus aku lihat kalian berdua sama-sama harus menghadapi shadow masing-masing ya, kayak gitu, belajar banyak. Terus aku lihat kalau yang namanya union itu bisa jadi terjadi di antara kalian, tapi aku ngerasa kepentingan orang ini atau cinta kamu, kisah cinta kamu selanjutnya ini ada di hidup kamu. Aku ngerasa orang ini banyak banget untuk membuat kamu tuh belajar dan berusaha nih, nge-upgrade diri kamu banget kehadirannya. Oke? Kayak gitu, ini lebih deep ya, aku ngerasa lebih dalam di file nomor 2 ini. Kemungkinan karena memang spiritual connections. And then aku mau lihat, tar dulu ya, aku belum bacain zodiak. Kalau zodiak itu kamu bisa dilihat di Sun, Moon, Rising, Venus antara kamu atau orang ini ya, yang ada di love lines-nya kamu, di kehidupan cintanya kamu. Ada di Aries, Pisces, Virgo, Capricorn, Gemini, Taurus ya. Jadi kemungkinan ada di zodiak-zodiak yang tadi aku sebutin. Dan aku mau lihat pesannya buat kamu. File nomor 2 ini forgiveness. Jadi kamu harus memaafkan, pesan dari semesta ya. Oke, terkait kisah cinta kamu selanjutnya, pertama-tama apa shadow yang mesti kamu beresin adalah forgiveness. Jadi perasaan memaafkan ya. Oke. Memaafkan. Tidak ada hal yang didapat ketika kamu memegang apa yang menjadikan kamu kecewa di masa lalu. Jadi ketika kamu ngerasa disappointment atau ngerasa tidak puas, ngerasa kecewa sama hal-hal yang ada di masa lalu gitu ya, termasuk kepada diri kamu sendiri. Kamu mungkin pernah marah sama diri kamu sendiri, maafkan diri kamu. Kamu juga mungkin pernah marah sama orang-orang di sekitar kamu, maafkan mereka. Karena gak akan ada yang bisa kamu dapetin selain capek gitu. Gak akan ada yang bisa kamu dapetin ketika kamu memegang teguh kekecewaan kamu pada hal-hal di masa lalu. Satu-satunya jalan menuju cinta adalah memaafkan. Jadi ini pelajaran penting ya buat kamu. Mungkin orang ini hadir juga buat nge-trigger kamu terkait kata maaf ya, pesannya.
kayak gitu, memaafkan dan meminta maaf ya gitu. Oke. Jadi itu sih buat file nomor 2. Ini adalah file yang lumayan deep ya, tentang spiritual connection, dan itu capek, pasti berat, pasti lelah. Tapi aku yakin kamu yang diamanahi sama Tuhan untuk menjalani journey kamu ini dalam hidup kamu, aku yakin kamu kuat, kamu hebat ya. Tetaplah berusaha, tetaplah berpegang pada keimanan, tetaplah pada jalur Tuhan. Oke? Dan semangat terus belajarnya. Kayak gitu. Aku dan kamu, kita semua manusia ini hidup di dunia ini pasti untuk belajar. Termasuk dalam cinta sekalipun juga kita tetap terus belajar. Oke? Justru cinta itu pelajarannya besar ya. Dan di sini aku cukup membacakannya sampai sini. Kalau misalkan kamu ngerasa resonate sama readingnya, silahkan klaim energinya. Kalau misal kamu nggak ngerasa resonate, is okay, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Kalau misal kamu ngerasa readingnya pengen banget untuk lebih spesifik lagi, atau mungkin pengen kelanjutan dari reading ini juga boleh, kamu langsung booking aja personal reading di aku dengan cara menghubungi kontak DM aku di @serenely.sere. Jadi ada di Instagram ya, kamu langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi, aku sudah sediakan linknya, langsung menuju Instagram aku. Jadi kita akan DM di sana, oke? Kita chattingan di sana. Kalau misal kamu butuh pencerahan gitu ya, atau bagaimana gitu, boleh kok kamu tanya-tanya sama aku. Kalau aku bisa bantu, kenapa enggak gitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kamu suka sama readingnya. Semoga bermanfaat juga. See you on my next video. Bye. Halo teman-teman Serenely. Ini buat kamu yang pilih file nomor 3 yang red rose. Oke, jadi mawar merah. Banyak yang mengungkapkan rasa dan hatinya menggunakan mawar merah ya. Terutama perasaan cinta ya, dan romansa. Jadi kita akan lihat bagaimana kelanjutan kisah cinta kamu. Oke, file nomor 3. Oh, ada Eight of Cups, ada Six of Swords, oh ada The Sun, ada Seven of Wands, dan ada Six of Cups. Oke, file nomor 3. Jadi kamu dapat aku ngerasa gini, kalau ngomongin kisah cinta kamu selanjutnya, banyak dari kamu yang milih file nomor 3 ini telah atau sedang, aku nggak tahu ya, kamu lagi ada di fase menata hati kamu yang mungkin sedang berantakan atau gimana gitu ya, lagi berusaha buat menata, merapihkan kembali perasaan, dan akhirnya kamu berhasil untuk move on gitu. Jadi ada yang trying to move on di sini. Dan iya, memang ada juga yang memang udah lewat masanya, ada juga yang memang udah in the past gitu ya. Kayak kamu lagi move on, terus kamu udah berhasil gitu move on dari seseorang atau dari kisah masa lalu. Akhirnya kamu bisa ngelanjutin hidup kamu, menatap masa depan lagi gitu ya. Ada juga yang memang dengan cara berpindah gitu ya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau misalkan satu tempat itu terlalu banyak kenangannya sama seseorang, mungkin kamu pindah ke tempat lain gitu, yang kamu bisa mengukir kenangan baru dengan cinta selanjutnya ya. Dan aku ngerasa memang hal itu works buat kamu gitu, dan ada hal-hal yang memang berubah akhirnya, lingkungan baru, suasana baru, dan itu makes you happy gitu. Jadi kamu benar-benar gak ngerasa nyesel ketika kamu akhirnya memutuskan untuk melangkah maju ke depan dan move on gitu ya. Banyak hal-hal yang menyenangkan, membahagiakan, dan menghangatkan hati kamu. Kamu juga jadi orang yang hangat dan menebarkan kasih sayang dan juga kehangatan kamu, karena ini the sun gitu ya, matahari, kebahagiaan, happiness gitu, kesenangan,
kegembiraan gitu ya. Terus aku juga ngerasa kamu juga lagi fokus memperjuangkan sesuatu dalam hidup kamu. Ketika kamu di tengah-tengah fokus kamu kayak gitu, tiba-tiba blok didatangkan seseorang yang ada di dalam percintaan kamu gitu. Dan ini love lines-nya past life relationship. Jadi ini cinta kamu dari past life. Ada Six of Cups. Jadi kemungkinan kalau kamu baru ketemu sama orang ini, gak pernah ada kaitannya di masa lalu, jadi kemungkinan dia adalah past life relationship-nya kamu. Kamu punya ikatan past life sama dia. Dan yang mana kebanyakan dari kita memang gak inget ya past life kita seperti apa. Dan kemungkinan ya dia itu orang yang ada di kehidupan cinta kamu di masa lalu, kehidupan sebelumnya, atau secara jiwa, terkait jiwa kalian memang sudah saling mengenal satu sama lain gitu. Makanya ada perasaan dimana kamu ngerasa gak asing, kamu ngerasa familiar sama orang ini, dan kamu ngerasa nyaman atau aman berada di dekat orang ini. Kayak gitu, biasanya kayak gitu karena past life relationship. Hal-hal indah, hal-hal manis yang sebenarnya hati kamu atau jiwa kamu rasakan ketika ketemu sama jiwa dia gitu, orang ini ya. Oke, jadi kehidupan kamu akan semakin cerah sih, aku ngelihat kehidupan cinta ya, terutama kayak gitu. Di tengah perjuangan, di tengah kayak kamu tuh lagi fokus sama hal lain, lagi fokus untuk memperjuangkan kehidupan kamu, cita-cita kamu mungkin ya, atau apapun itu yang lagi kamu fokusin, tiba-tiba didatangin sama cinta. Cintanya itu dari orang yang memiliki kaitan past life relationship sama kamu. Aku nggak tahu apakah dia soulmate kamu, twin flame, atau karmic, atau soulmate, atau apapun itu namanya, sebutannya. Aku ngerasa kamu punya kaitan cinta sama dia gitu dulunya gitu. Sampai sekarang pun ikatannya masih ada. Kayak gitu. Oke, terus aku mau bacain zodiak. Kalau zodiak ini kemungkinan ada di Sun, Moon, Rising, atau Venus, antara kamunya atau orangnya gitu ya, orang ini yang ada di kisah cinta kamu selanjutnya. Oke. Jadi kalau zodiak itu ada di Scorpio, Pisces, Cancer, Aquarius, Gemini, Libra, ada Leo juga, Aries, Sagittarius. Oke. Jadi kemungkinan ada di birth chart-nya kamu atau orang ini yang akan datang ini ya gitu, atau mungkin yang telah datang gitu. Aku nggak tahu kamu ada di fase yang mana, masih ada di fase menata hati kah, atau sudah move on, atau sudah bahagia, atau sudah ketemu sama orangnya gitu ya. Aku nggak tahu, atau bener lagi fokus sama kehidupan aja gitu. Aku nggak tahu kamu lagi di fase yang mana, seperti itu. Jadi kemungkinan itu ya. Aku mau bacain lagi dari pesan oracle-nya. Oke, pesan dari semesta terkait percintaan kamu. Di sini ada love makes the difference. Jadi cinta itu membuat perubahan ya. Cinta itu membawa perbedaan. Cinta menolong kamu untuk menyembuhkan masa lalu yang menyakitkan dan memprovide kamu merasakan keamanan dan merasakan diri kamu layak gitu ya, kelayakan diri gitu. Jadi kamu tuh layak buat cinta gitu ya, kamu tuh layak untuk mencintai dan dicintai, kamu layak banget sayang gitu. Jadi dia bakal nyadarin kamu tentang hal itu. Oke, jadi cinta itu benar-benar membawa perubahan, membawa perbedaan dalam hidup kamu, dan cinta dari orang ini itu menyembuhkan kamu dari rasa sakit hati. Aku nggak tahu ya, mungkin kamu pernah patah hati, kamu pernah sedih karena sesuatu ya. Aku nggak mesti melulu tentang percintaan sih sedihnya, tapi mungkin percintaan atau mungkin kehidupan gitu ya, dan lain-lain gitu. Kamu pernah sedih dan dia memberikan obat buat kamu gitu, dia healing kamu gitu ya. Oke. Dia tuh love helps heal the past hurts. Jadi masa lalu yang sangat menyakitkan, dia sembuhkan, cinta menyembuhkan masa lalu kamu yang menyakitkan gitu. Dan dia orang yang ada di dalam percintaan kamu selanjutnya ini akan menyembuhkan sakit kamu gitu. Oke, jadi itu sih pesannya. Aku suka banget bacain file nomor 3 karena bener-bener happy ending. Kelihatan gitu happy endingnya gitu, karena
setelah bersakit-sakit gitu, mungkin kamu juga udah ngelewatin rasa sakit gitu ya, terus kamu akhirnya bersemangat lagi untuk hidup gitu ya, bangkit, melangkah lagi gitu, move on, akhirnya kamu bisa menemukan kebahagiaan sama diri kamu sendiri, akhirnya kamu enjoy yourself, udah gitu ditemuin sama Tuhan ya kan, sama seseorang yang bener-bener kamu butuhin buat saat ini dan kedepannya. Amin. Sekian yang dapat aku sampaikan, semoga kamu suka dan terhibur sama pembacaannya. Tapi kalau misalkan kamu pengen klaim energinya dan ngerasa resonate sama readingnya, silahkan dan sampaikan juga afirmasi positif kamu ke Tuhan. Sampaikan juga, boleh di kolom komentar juga boleh, aku suka banget bacain komentar kamu. Kalau misalkan kamu ngerasa readingnya nggak resonate, it's okay, karena ini adalah general reading, jadi jangan dipaksain. Oke, kalau misal kamu mau readingnya juga lebih dari satu file, gak apa-apa. Tapi kalau misalkan kamu mau readingnya lebih spesifik lagi, ya, energi yang terbaca adalah khusus buat diri kamu, tidak general seperti ini, silakan kamu booking personal reading dengan cara menghubungi kontak DM aku di Instagram di @saranali.sere. Oke, jadi kamu langsung aja chat aku di Instagram aku di @saranali.sere, dan link Instagram aku udah ada di kolom deskripsi. Jadi kamu langsung klik dan kita akan chatan di sana. Oke? Terima kasih. See you on my next video. Bye.